Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi tentang beberapa petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang pertama tentang mengucapkan salam, yakni assalamu alaika, bukan alaikas salam. Jadi doanya itu diletakkan di kata assalam, diletakkan di posisi yang pertama. Kemudian petunjuk yang kedua adalah tentang apabila seorang ditimpa musibah, maka hendaknya berdoa kepada Allah dan Allah akan mengabulkan permohonannya. Kemudian hadis ini yang meriwayatkan adalah sahabat Jurai Jabir bin Sulaim. Dinasihati oleh Rasulullah, janganlah engkau mencela seorang pun. Nah, ternyata nasihat itu berkesan kepada Jabir, sehingga setelah dinasihati itu, aku tidak pernah mencela seorang, baik orang yang merdeka maupun hamba sahaya, baik itu berupa onta atau kambing, aku tidak pernah melakukannya. Kemudian dilanjutkan dengan nasihat Rasulullah, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Wa anta takallama akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk, dan hendaknya engkau ketika berbicara dengan saudaramu, engkau berseri-seri wajahnya, wa anta munbasitun ilaihi wajhuk, dan wajahmu berseri-seri. Ini mohon maaf nih, sederhana namun tidak banyak orang mampu melakukannya, berseri-seri wajah. Sehingga gara-gara tidak tersenyum, ini sering saya sampaikan di mana-mana, saya kalau ngaji ini sering saya ulang-ulang, turun ayat cemberut surah Abasa, sehingga ada ungkapan, jangankan duit, jangankan mentraktir ke rumah makan Padang, senyum pun tak dibagi. Nah, senyum itu adalah merupakan sedekah yang sangat luar biasa. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan hendaknya ketika engkau berbicara terhadap saudaramu, wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk, engkau tersenyum kepada saudaramu. Sehingga Syekh Mutawalli Asy'arawi menyampaikan satu nasihat, la taj'al lisanaka illa fitnain, jangan gunakan lisanmu kecuali dua hal. Satu, mengatakan kebaikan, yang kedua adalah tersenyum. Jangan gunakan lisanmu kecuali dua hal. Satu, mengatakan kebaikan, yang kedua adalah tersenyum kepada siapapun. Gara-gara senyum itu orang bisa resep, terus akrab, tegur sapa. Setelah tegur sapa, kenalan Pak Haji Ajis. Setelah kenalan, akhirnya ayo kita makan di rumah makan Padang sederhana. Itu gara-gara senyum, Mas Toto. Mohon maaf ini Mas Toto juga cerita, ini kenyataan, kita udah paham lah, kita kan orang cerdas, ya kan? Semakin tinggi status sosial seseorang atau komplek, itu kayak di depan, itu jamaahnya, kata Mas Toto, itu beda dengan jamaah Masjid Nurul Ikhlas. Belak-belakan aja saya, itu senyumnya susah, jangankan salaman, senyum aja. Semakin tinggi status sosial seseorang, ternyata itu menjadi problem yang serius, sehingga jamaah Nurul Ikhlas dan jamaah yang masjid depan, saya nggak sebut ini soalnya di YouTube, ntar kalau di posting, wah kan nggak enak Mas Toto, ya kan? Itu antara personal jamaahnya masih lihat siapa lu, bener Bang Ipin. Tapi di Masjid Nurul Ikhlas, alhamdulillah cair, senyumnya cair katanya. Makanya Mas Toto terus betah di sini tuh. Coba bayangkan, gara-gara
gara-gara senyum bisa menarik orang simpati dan berbuat baik. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kalau Anda bicara kepada orang lain, tersenyumlah. Itu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan serius. Gara-gara nggak tersenyum, yang dicemberutin orang buta Abdullah bin Ummi Maktum, turun ayat. Kata orang Padang, kalau tidak bisa tersenyum jangan jualan. Lah kita semuanya kan marketing ini, marketing nilai-nilai Islam, berdakwah. Masa berdakwah cemberut mulu, ntar siapa yang tertarik? Understand Pak Tosin? Kita semuanya itu marketing. Kalau kita nggak bisa tersenyum, bagaimana nilai-nilai Islam itu akan dibeli oleh orang lain? Mudah-mudahan dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mengikutinya. Yakinlah ketika kita mengamalkan petunjuk Rasulullah, kita akan mendapatkan rahmah dan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.